Selamat datang di Last Young Dreamers Channel. Mari kita lanjutkan seri maraton DC EU kita. Sekarang giliran Man of Steel yang dirilis pada tahun 2013 lalu. Man of Steel adalah film pahlawan super Amerika tahun 2013 yang disutradarai oleh Zack Snyder, diproduseri oleh Christopher Nolan, dan ditulis oleh David S. Goyer. Film ini menceritakan karakter DC Comics Superman. Film ini dibintangi oleh Henry Cavill sebagai Superman alias Clark Kent alias Kal-El, Amy Adams sebagai Lois Lane, Michael Shannon sebagai General Zod, Diane Lane sebagai Martha Kent, Kevin Costner sebagai Jonathan Kent, Lawrence Fishburne sebagai Perry White, dan Russell Crowe sebagai Jor-El. Man of Steel menjadi film pembuka untuk waralaba DC Extended Universe. Dan tidak lupa kita beri spoiler warning terlebih dahulu, karena konten ini full spoiler yang pastinya akan merusak pengalaman menonton kalian jika kalian belum menonton film yang satu ini. Mari kita mulai kisah Man of Steel alias Superman. Dimulai dengan seorang ibu yang bernama Lara L yang sedang berjuang untuk melahirkan, dan itu merupakan kelahiran alami bangsa Krypton setelah berabad-abad lamanya. Jor-El pergi untuk menemui Dewan Tertinggi dan memberitahu bahwa planet Krypton sedang menghadapi kehancuran dalam waktu dekat karena inti planet Krypton terus-menerus diambil sehingga intinya menjadi tidak stabil. Lalu datanglah Jenderal Zod dan para pengikutnya melakukan kudeta, dan tanpa segan Jenderal Zod membunuh salah satu dewan. Jor-El kemudian ditangkap oleh Jenderal Zod yang merupakan kawan lamanya, hingga Jor-El melawan dan berhasil membebaskan dirinya. Jor-El kemudian memanggil naganya yang bernama Heraka. Jor-El kemudian mencari sebuah kodeks. Kodeks ini adalah data ras genetik kaum Krypton. Jor-El dan Lara L akan meluncurkan anaknya ke bumi untuk menyelamatkannya. Mereka menanamkan sel-selnya dengan kodeks genetik untuk melestarikan ras Krypton. Zod pun datang. Perkelahian Zod dan Jor-El tidak terhindarkan lagi. Pesawat anaknya Jor-El berhasil meluncur. Zod tidak terima dan membunuh Jor-El. Lara yang meratapi nasib suaminya memperkenalkan nama anaknya, yaitu Kal-El. Setelah kejadian itu, Jenderal Zod dan pengikutnya ditangkap. Di hadapan Dewan, dia berjanji akan menemukan putranya, yaitu Kal-El, untuk mengambil apa yang seharusnya dimiliki oleh dia. Kemudian Jenderal Zod dan pengikutnya dibekukan dan dibuang ke zona bayangan. Beberapa waktu kemudian, Lara L menyaksikan Krypton yang diambang kehancuran. Seketika Krypton meledak hancur berkeping-keping. Lalu, pesawat yang ditumpangi Kal-El berhasil sampai ke bumi, tepatnya di Kansas. Bayi Kal-El diangkat sebagai anak angkat Jonathan dan Martha Kent, dan dia diberi nama Clark Kent. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kapal, Clark Kent bekerja sebagai nelayan, hingga suatu ketika terjadi sebuah kecelakaan di pengeboran minyak lepas pantai. Clark Kent menyelamatkan para pekerja yang ada di sana. Clark Kent menahan sebuah konstruksi bangunan yang hendak jatuh, sehingga helikopter penyelamat dapat menyelamatkan para pekerja tersebut. Lalu, kita diperlihatkan masa kecil Clark Kent, di mana ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Mulai dari penglihatannya yang dapat menembus ke kulit manusia, sampai pendengarannya yang sangat sensitif dan tajam. Clark kecil sering menjadi target bullying. Hingga suatu ketika, bus sekolah yang ia tumpangi jatuh ke sungai, dan Clark menolong mereka termasuk si pembuli itu. Jonathan mengungkapkan ke Clark remaja, menyarankan dia untuk tidak menggunakan kekuatannya secara terbuka, karena takut bahwa masyarakat akan menolaknya dan masyarakat takut dengan apa yang mereka tidak mengerti. Jonathan lalu menunjukkan pesawat yang ia tumpangi waktu kecil dulu, dan memberi sebuah kunci berlambangkan huruf S. Seorang wartawan dari Daily Planet, Lois Lane, datang ke Kutub Utara untuk mengamati dan menulis cerita tentang penemuan ini. Dan disinilah untuk pertama kalinya Lois Lane bertemu dengan Clark Kent. Lois Lane menemukan sebuah terowongan yang dibuat oleh Clark Kent dengan mata lasernya. Clark Kent masuk ke pesawat luar angkasa Kryptonian di Arktik yang merupakan benda asing yang telah diamati. Clark memasukkan kunci yang berlambangkan huruf S yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan kesadaran Jor-El yang diawetkan dalam bentuk hologram. Lalu Lois Lane menyelinap di dalam kapal saat mengikuti Clark. Lois bertemu dengan robot penjaga. Ia kemudian ingin mencoba memotretnya. Saat itu juga blitz kameranya pun menyala. Robot itu langsung menyerangnya. Lois pun terluka dan diselamatkan oleh Clark Kent dengan mata lasernya.
Lalu tiba-tiba gempa terjadi. Hal itu disebabkan oleh kapal Kryptonian yang aktif kembali dan pergi meninggalkan kutub utara. Keesokan paginya, Lois Lane ditemukan. Atasan Louis, Perry White, menolak ceritanya tentang manusia super penyelamat. Karena menurutnya itu hanyalah halusinasi Louis. Jadi kemudian Louis menyebarkannya melalui internet. Di kapal Kryptonian, Clark bertemu ayah kandungnya, yaitu Jor-El, yang dalam wujud artikel intelijen, memberitahu bahwa nama aslinya adalah Kal-El dan menjelaskan planet Krypton. Jor-El juga memperkenalkan Jenderal Zod pada dirinya. Disinilah Clark Kent mendapat suit Superman-nya. Jor-El juga menjelaskan lambang S yang merupakan lambang keluarga L yang berarti harapan. Dijelaskan mengapa Clark berbeda dari yang lain. Itu karena matahari di bumi lebih muda dan lebih terang daripada di Krypton. Sel-sel Clark menyerap radiasinya yang dapat menguatkan otot-ototnya, kulitnya, dan nalurinya. Kemudian, Clark mencoba kekuatan supernya. Ia pun bisa terbang. Kemudian, ia terbang bebas di penjuru dunia. Louis menelusuri Clark kembali. Ia ke Kansas dengan tujuan menulis sebuah uraian. Setelah mendengar cerita sebenarnya tentang Clark, bahwa ayah angkatnya Jonathan Kent harus mati karena terjangan tornado. Clark ingin menolongnya, akan tetapi Jonathan melarangnya dan tidak boleh menunjukkan kekuatannya di depan publik. Dan Louis memutuskan untuk tidak mengungkapkan rahasianya lagi. Lalu di sebuah berita ditemukannya kapal asing atau UFO dan mengirimkan sebuah pesan, "You are not alone here," yang dimana pesan itu berasal dari Zod. Tuntutan Zod adalah bahwa manusia harus menyerahkan Kal-El yang ia percaya memiliki kodeks sebagai imbalan perdamaian. Keesokan harinya, Lois Lane ditangkap FBI karena menolak memberitahu informasi mengenai Clark Kent. Clark Kent yang sudah tercerahkan di gereja akhirnya memutuskan pergi ke pangkalan militer Amerika Serikat dan akan menyerahkan diri dengan syarat membebaskan Lois Lane. Akhirnya, militer Amerika Serikat menyerahkan Clark. Namun, Faora, utusan Jenderal Zod, menginginkan agar Lois Lane juga ikut dan mereka berdua pun dibawa. Di dalam pesawat, Clark memberikan Lois sebuah kunci yang berlambangkan huruf S. Clark dan Zod bertemu untuk pertama kalinya. Clark di kapal itu melemah karena Clark sudah terbiasa dengan ekologi bumi. Zod menjelaskan bagaimana caranya ia bisa terbebas dari Phantom Zone atau zona bayangan, dan akhirnya mengikuti sinyal mara bahaya Krypton yang dikirim dari kapal Clark yang ditemukan di bumi, sehingga Zod bisa sampai ke bumi. Lois Lane ditahan di sebuah ruangan. Di sana ia memasukkan kunci yang diberi Clark dan bertemu dengan Jor-El. Jor-El kemudian memberitahu Lois bagaimana cara mengalahkan Zod serta mengubah udara di kapal itu sehingga manusia bisa bernapas, yang mana juga membuat Clark memperoleh kembali kekuatannya. Jor-El membantu Lois kabur dari pesawat luar angkasa Zod. Clark bertemu kembali dengan ayahnya dan menyuruh Clark untuk menyelamatkan Lois Lane dan manusia. Clark berhasil menyelamatkan Lois Lane. Lalu, Zod pun datang ke rumah ibu angkat Clark, Martha Kent, untuk mencari kodeks yang ada di pesawat Clark dulu. Clark datang dan langsung menyerang Zod, sampai ketika Clark menghancurkan helmnya dan Zod merasakan kesakitan seperti Clark kecil. Zod yang tidak berdaya diselamatkan oleh anak buahnya. Clark pun melawan wakil komandan Jenderal Zod, Faora, beserta anak buahnya. Militer datang dan langsung menembaki ketiganya. Lalu, Clark bertarung melawan anak buah Faora, dan Faora dengan mudahnya menghabisi para pasukan militer. Lalu, Superman datang menyelamatkan Kolonel Hardy. Seketika Faora kalah karena tembakan rudal militer. Faora dan anak buahnya pun kabur. Setelah itu, Clark meyakinkan militer bahwa ia adalah sekutu. Menggunakan mesin dunia Terraform untuk mengubah bumi menjadi Krypton baru, Zod menyebarkan mesin dunia dan memulai proses di Metropolis dan di Samudra Hindia. Clark sekarang dijuluki sebagai Superman. Ia berusaha menghentikan mesin dunia di Samudra Hindia. Militer menggunakan pesawat ruang angkasa yang membawa Clark ke bumi dalam serangan udara terhadap kapal Zod di atas kota Metropolis, dengan cara membuat kapal yang memiliki tenaga yang sama bertabrakan dan akan membentuk semacam black hole untuk membawa kembali kru Zod ke zona bayangan. Hanya Zod yang tetap berada di bumi, dan dia terlibat pertarungan dengan Superman di Metropolis. Ketika upaya Zod membunuh warga sipil untuk balas dendam atas kekalahannya, Superman terpaksa membunuh Zod. Beberapa waktu kemudian, Superman terus mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah Amerika Serikat, meskipun menghindari upaya mereka untuk mengungkap identitas rahasianya. Untuk membuat alias yang memberinya akses ke situasi berbahaya tanpa menimbulkan kecurigaan, Clark mengambil pekerjaan sebagai reporter di Daily Planet dan berpartner dengan Lois Lane.
film Man of Steel pun tamat. Sekian story plot film Superman Man of Steel dari kami. Semoga video hari ini bisa menghibur kalian dan menambah wawasan kalian. Jika menurut kalian ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah. Dan kami menerima setiap kritik dan saran dari kalian. Jika kalian suka, jangan lupa di like. Kalau kalian tidak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Dan jika kalian masih pengen lihat story plot film dari kami, tinggal klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kami Lasyong Dreamers Channel pamit undur diri. Bye-bye. Sampai bertemu lagi di lain hari. Ciao.